Halo semua, sekarang kita akan belajar materi fisika. Judulnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi silakan simak video ini untuk mendapatkan pembahasan soal tentang kedua materi tadi. Kita mulai dengan soal nomor 1. Oke, pada soal nomor 1 ini dikasih tabel ya, jadi perhatikan tabel. Kemudian berdasarkan tabel di atas, nilai X, Y, dan Z adalah titik-titik. Nah, berdasarkan tabel ini, kita melihat data dari kecepatannya. Di sini pada baris kedua, kecepatannya adalah 5. Pada baris ketiga, kecepatannya juga 5. Maka, kita bisa simpulkan bahwa pada tabel ini adalah tabel gerak lurus beraturan. Maka, untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z, kita gunakan rumus atau persamaan gerak lurus beraturan. Oke, kita mulai. Nah, kita coba cari nilai X dulu. Oke, nilai X itu ada pada baris pertama. Nah, pada baris pertama kita tahu bahwa waktunya 2 sekon. Berarti waktunya adalah 2 sekon. Kita cari X ya. Jadi waktunya 2 sekon. Kemudian kecepatannya adalah X. Maka yang kita cari sebenarnya nilai kecepatan. Kemudian jaraknya adalah 10 meter. Berarti jaraknya itu S 10 meter. Nah, untuk mendapatkan nilai X, itu kita pakai rumusnya GLB, yaitu V sama dengan S per T. Ya, V-nya adalah yang kita cari, kebetulan sudah itu. Jadi, V sama dengan X. Kemudian jaraknya 10 meter, dan waktunya adalah 2. Maka, kita bisa dapatkan nilai X itu adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, jadi nilai X-nya adalah 5, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian, untuk nilai Y itu pada baris kedua ya. Nah, nilai Y sendiri sebenarnya adalah nilai waktu. Maka nilai waktu itu adalah nilai Y. Kemudian kecepatannya pada baris kedua adalah 5. V sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian nilai jarak pada baris kedua adalah 20. Jadi S itu sama dengan 20 meter. Kembali kita gunakan rumus yang sama, V sama dengan S per T. Nah, untuk nilai V itu adalah 5, nilai S adalah 20, sedangkan nilai waktu kita simbolkan dengan Y. Nah, ini tinggal kita kalikan dulu, jadi 5 kali Y. 5 kali Y adalah 5Y, dan di sisi kanan itu tersisa angka 20 saja. Maka nilai Y-nya adalah sama dengan 20 per 5. Dan nilai Y berarti adalah 4. Nah, karena Y adalah waktu, maka ini adalah 4 sekon ya. Nilai Y 4 sekon. Selanjutnya untuk mencari nilai Z. Nilai Z itu ada pada baris ketiga. Di mana pada baris ketiga waktu sama dengan 6. Berarti kita tinggal tulis dulu nilai T atau waktu sama dengan 6 sekon. Kecepatan itu 5, berarti V sama dengan 5 meter per sekon. Dan jarak sendiri itu adalah nilai Z. Berarti kita cari jaraknya. Sekali lagi kita gunakan rumus yang tadi, V sama dengan S per T. Nilai V adalah 5. Nilai S adalah nilai Z yang kita cari. Sedangkan nilai T adalah 6. Maka ini kita kayak tadi kita kalikan. 6 kali 5 adalah 30. Dan di ruas kanannya adalah nilai Z. Maka nilai Z adalah 30 karena jarak, maka satuannya meter. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ketiganya, yaitu nilai X 5, kemudian nilai Y 4, dan nilai Z adalah 30. Oke, soal ini bertujuan untuk membuat kalian familiar menggunakan rumus gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya seperti ini. Seorang melakukan perjalanan dari A ke B, lalu ke C dalam lintasan lurus. A ke B sama dengan B ke C. Jika AC ditempuh dalam waktu 10 menit, dan selama perjalanan kecepatan 5 meter per sekon, maka jarak AB adalah titik-titik. Oke,
Untuk menjawab soal ini, sebaiknya kita buat sketsa gerakannya. Oke, jadi ada 3 titik ya, A, B, dan C dalam lintasan lurus. Maka ini A, ini B, dan ini C dalam lintasan lurus. Oke. Jarak A ke B sama dengan B ke C, ya. Maka jarak AB itu sama dengan BC. Dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Jika AC ditempuh dalam waktu 10 menit, ya. Jadi waktu untuk A sampai C, waktu AC itu adalah 10 menit. Kalau jadikan detik, ini jadinya 600 detik. Dan selama perjalanan, kecepatan menjadi 5. Kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Maka V-nya itu adalah 5 meter per sekon. Artinya kecepatan A sampai B sampai C itu sama, ya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa gerak ini adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Maka jarak AB adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah jarak dari A sampai B. S-nya berapa? Itu ya. Oke, dari informasi kita diberikan data waktu dari A sampai C. Berarti kita bisa dapatkan jarak dari A sampai C. Jadi waktu AC ada, kecepatan ini juga kecepatan A sampai C, maka kita bisa mendapatkan jarak AC. Kita gunakan rumus gerak lurus beraturan. Oke, jadi sekarang kita cari dulu jarak AC. Menggunakan gerak lurus beraturan ya. Maka V sama dengan S per T. Oh ya, jarak AC kita simbolkan saja S ya. S dari AC. Itu sama saja. Atau nilai AC juga boleh. Nah, untuk kecepatannya adalah 5. Untuk jaraknya S-nya, yaitu nilai AC ya. Tulis saja AC. Kemudian waktunya adalah 600. Maka ini tinggal kita kalikan. 5 kali 600 itu sama dengan 3000 meter. Dan itu adalah nilai AC. Oke, kita sudah dapatkan nilai AC. Lalu, bagaimana mendapatkan nilai AB? Nah, dari informasi ini kita diberikan bahwa AB sama dengan BC. Ya, sekali lagi, AB itu sama dengan BC. Nah, dari hasil ini kita dapatkan bahwa dari A sampai C itu adalah 3000 meter. Apa hubungan AB dengan AC? Karena AB sama dengan BC, jadi gini ya. Jadi karena AB sama dengan BC, maka bisa kita katakan bahwa AB itu adalah setengah dari AC. Ya, jelas dari geometrinya AB sama dengan BC, maka AB adalah setengah dari AC. Lalu nilai AB berapa? Nilai AB berarti setengah dari AC. AC adalah 3000 meter. Berarti setengah dari 3000 adalah 1500 meter. Maka nilai AB itu sebenarnya adalah 1500 meter. Oke, ketika kita implementasikan di sketsa ini, maka dari A sampai B itu adalah 1500. Berarti B sampai C juga sama, 1500. Maka kalau di total dari A sampai C itu sudah pasti 3000 meter. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini dua anak awalnya berjarak 100 meter satu sama lain, berlari saling mendekati dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Anak A 2 meter per sekon, anak B 2 meter per sekon. Jadi itu artinya nilai kecepatan masing-masing. Maka keduanya akan bertemu setelah berlari selama titik-titik detik. Oke. Sama seperti soal nomor 2,
kita coba buatkan sketsa gerak untuk pada soal nomor 3 ini. Jadi ada dua anak, ini A, ini B. Awalnya mereka berjarak 100 meter satu sama lain. Ya, 100 meter. Kemudian anak A dan B saling mendekati, berarti anak A bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon, sebut saja VA. Begitu juga anak B bergerak ke kiri dengan kecepatan yang sama, sebut saja VB, 2 meter per sekon juga. Maka kedua anak ini akan bertemu setelah berlari berapa detik. Berarti ilustrasinya begini. Kita misalkan A dan B bertemu di suatu titik, ya, saya gambar di bawahnya. Ini kondisi awal A, ini B. Misalnya dia ketemunya di titik ini. Jadi ini ketemunya di sini ya. Jadi setelah A bergerak sekian meter, di sini A sekarang, dan B juga bergerak sekian meter, di sini B. Tunggu. Nah, di sini B. Maka kondisi ini dikatakan bertemu. Nah, kita lihat saat sebelum bertemu berarti A sudah bergerak sejauh ini. Kita sebut SA. Dan B sudah bergerak sejauh ini. Kita sebut SB. Nah, kalau kita gabung SA dan SB itu kan sama saja jarak total dari keduanya ini, yaitu 100 meter. Maka kita bisa katakan berdasarkan informasi ini, jarak A ditambah jarak B itu sama dengan jarak awalnya mereka, berarti 100. Ya. Nah, karena gerak pada soal ini anak A dan anak B sama-sama 2 meter per sekon dan tidak berubah geraknya, maka kita akan selesaikan menggunakan gerak lurus beraturan. Di mana pada gerak lurus beraturan mencari jaraknya itu kan rumusnya seperti ini, V sama dengan S per T, maka mencari jaraknya adalah S, jadinya V kali T, ya. Jadi untuk mencari jaraknya kita gunakan persamaan yang ini. Kemudian berarti SA kita ganti menjadi V kali T ya. Berarti V kali T. Maka ini adalah VA. Kemudian SB kita ganti dengan V kali T juga. Maka ini adalah VB. Sama dengan 100. Masalah waktu, mereka akan bertemu di waktu yang sama. Berarti waktu A dan waktu B itu sama-sama T. Oke, kemudian kita masukkan nilainya. VA adalah 2 kali T tambah VB juga 2, kebetulan sama, kali T sama dengan 100. 2T tambah 2T jadi 4T sama dengan 100. Maka nilai T itu adalah 100 per 4. Maka nilai T sama dengan 25 sekon. Karena ini adalah nilai waktu. Jadi keduanya akan bertemu saat sudah berlari 25 sekon. Artinya A berlari 25 detik, B juga berlari 25 detik, maka mereka sudah bertemu. Oke, demikian pembahasan soal nomor 3.